dikasih di dalam Tuhan. Kalau kita berkumpul kembali, kita mulai ibadah kalau kita pada sore hari ini, seberapapun kita yang ada, saya kita bagian berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita akan mengangkat lagu pujian penyembahan kita. Kami datang dengan syukur, kami membawa pujian dan penyembahan kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Layakkan matanya Bapa, kami dapat memuji memuliakan Engkau pada sore hari ini. Terima kasih Yesus, berkati kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih Yesus.
Engkau. Kiranya Engkau menyucikan, Engkau menguduskan setiap kami ya Bapa pada sore hari ini yang datang. Untuk kami dapat rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan beberapa pun kami pada sore hari ini ya Bapa. Kiranya ada urapan-Mu atas kami ya Bapa. Engkau yang memampukan kami Yesus Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat melewati segala badai pencobaan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang dahsyat. Kami memiliki Allah yang luar biasa yang mampu Tuhan memampukan kami untuk dapat tetap berjalan ya Bapa bersama-sama dengan Engkau di dalam Tuhan kepada kami ya Yesus Tuhan. Kami tahu ya Yesus Tuhan dan segala terjadi pergumulan kami lepaskan pada sore hari ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya juga ada kesembuhan bagi kami yang sakit ya Bapa. Kiranya juga ada Yesus Tuhan kerinduan bagi hati kami yang mungkin kami rindu untuk kami dapat menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah juga menaikkan kami ya Bapa pada sore hari ini para pelayan yang melayani Engkau dan yang Engkau memakai lebih lagi kami ya Bapa di dalam kami dengan luar biasa. Bahkan terus juga hamba-Mu Yesus Tuhan yang Engkau menyampaikan kebenaran akan firman-Mu dan yang Engkau menyucikan, Engkau menguduskan beliau ya Tuhan. Bahkan terlebih juga pelayanan yang Engkau pakai beliau dengan luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati ya Bapa jalan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biar segala yang terbaik yang akan kami berikan pada sore hari ini itu semuanya boleh dapat menyenangkan hati Tuhan, bahkan boleh dapat menjadi hidup yang berbau harum di dalam Engkau Yesus. Bapak, kami juga berdoa mungkin bagi teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir pada sore hari ini. Kiranya mereka dalam keadaan sakit oleh dulu kuasa darah-Mu ya Bapak. Ada kesembuhan atas mereka ya Yesus Tuhan. Kiranya juga Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi teman-teman kami juga mungkin yang dalam perjalanan menuju kemarin, kiranya Engkau tibakan, Engkau sampaikan di dalam rumah ini dengan selamat, dengan tidak satu kekurangan apapun ya Bapak. Kami juga berdoa mungkin bagi teman-teman kami yang dalam keadaan malas, kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka Bapak, berikan mereka kerinduan hati untuk mereka dapat kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Bapak, dengan segala pengucapan syukur kami datang untuk kami menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali. Shalom semuanya. Shalom ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita pada sore hari di dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Seberapa pun kita yang ada, janganlah patahkan semangat kita untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam rumah Tuhan. Sambil duduk, kita akan angkat lagu pujian kita. Satukanlah hati kami. Tuhan kau
minggu ini. Sambil menunggu, kita akan angkat lagu pujian kita, kasih Allah tak berkesudahan di dalam kehidupan kita semua. Ayo
kita akan mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sambil kita akan angkat lagu pujian penyembahan kita. Pertolongan Tuhan begitu ajaib di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan tetap selalu tenang berada di dalam hadirat Tuhan dengan segala apapun kondisi yang kita alami, dengan segala apapun kondisi yang kita jalani. Mungkin dengan doa, melalui doa Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam kita, di dalam segala PMJ pergumulan kita juga boleh menjawab doa dan setiap hati kita bahwa setiap langkah kita Tuhan akan selalu menyertai. Segala yang terbaik yang daripada Tuhan juga Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita semua.
berkati setiap langkah kami ya Yesus Tuhan. Kau tahu ya Bapak, apapun kami mohon pada saat kami mohon berkasih ya Bapak, segala kebaikan atas kami, glory Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Glory Yesus. Kemuliaan yang bagi Engkau ya Bapa. Kemuliaan yang bagi nama Tuhan yang maha tinggi ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, segitu besarnya cinta-Mu bagi kami ya Yesus Tuhan. Kau telah memampukan kami ya Bapak, pada sore hari ini kami datang untuk memuji memuliakan Engkau ya Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Dengan segala pengucapan syukur, nanti saya minta kamu dimenangkan mimpi doa untuk doa firman Tuhan dan doa persembahan yang telah kita jalankan. Terima kasih Tuhan untuk segala Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus yang baik. Karena itu tidak pernah Kau lepaskan bagi kami Tuhan. Di saat kami tidak sanggup lagi Tuhan, di situ datanglah Kau bekerja untuk memberkati kami Tuhan. Di saat kami tidak mampu lagi Tuhan, di situ yang Kau memberikan kekuatan bagi kami yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Lagi Tuhan, kami mohon yang ada di sini Tuhan, kami yang hadir Tuhan, dan juga yang sudah hadir Tuhan. Banyak pergumulan Tuhan, banyak masalah yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya melalui lagu ini Tuhan, melalui setiap penyembahan kami saat ini Tuhan, bahwa pertolongan itu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Apapun masalah kami saat ini Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, apapun penyakit kami Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan itu semua kami akan dapat melewati itu semua, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami mempunyai Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap masalah kami, setiap persoalan kami, setiap penyakit kami sudah ditanggung oleh Tuhan kami, diselesaikan bersama Tuhan kami. Dan kami hari ini, yang hadir saat ini Tuhan, kami pulang membawa kesembuhan daripada Tuhan. Kami pulang membawa berkas-berkas yang bersisi. Kami pulang dari tempat ini, kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami membawa keselamatan, kami membawa pemulihan, karena kami percaya Tuhan, di dalam kami, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada jawaban Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan pendengaran kami, Engkau berkati hati kami Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan firman Tuhan, firman itu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi firman itu dapat kami terima Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, dan firman itu Tuhan dapat berbuah lebar dalam hati kami, dan firman itu dapat kami berikan sampai ke ujung dunia Tuhan. Dan berkati juga Tuhan, Engkau yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai Engkau yang akan menyampaikan firman Tuhan,
semua Tuhan kata-kata dan semua kata-kata firman yang disampaikan, semua itu Tuhan kata-kata yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Di saat itu yang sudah kami berikan Tuhan, Engkau Maha Tahu Tuhan, berkatilah tangan-tangan kami yang memberi Tuhan, sehingga kami Tuhan kedepannya dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya sedang memperkenalkan Tuhan. Haleluya. Ada yang jawab? Nggak ada, kan wanita. Bukan ibu-ibu dicinta kasihan, repi dibilang ibu-ibu. Bulan depannya yang mau datang lagi. Ya, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, sudah terhubung dengan Tuhan juga. Ya, Tuhan. Amin. Jadi kamu berganti peran di operi ya. Coba gimana amin? Amin. Harus ada itunya nek. Amin. Amin. Nah, itu udah cocok. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang terhubung ya. Semoga saudara tidak terganggu dengan suara mindernya saya, karena mungkin akibat kelelahan. Ya, kali ini kita menemani anak-anak kita study tour. Yang heboh biasanya mamanya, anaknya masih biasa aja gitu. Ya, jadi agak flu gitu. Cuma nggak parah sih. Dan satu hal saudara, ketika kemarin kami study tour, pas kami rombongan itu sudah sampai masjid di Klaten, saya di WA Nasya, Aca bilang, Mi, ban bis kami meledos. Aduh, darah Yesus. Kalau di tol ban meletus tuh bahaya ya, saudara. Karena kan kalau di tol tuh biasanya mobil itu berkendara kecepatannya tinggi. Nah, di mana Cak? Di tol meledos, nggak tahu, katanya sih kata supir-supir kurang angin. Jadi itu yang membuat kita tuh delay dari sarapan, semua delay sampai malam. Itu bis 3 itu, bisnya Aca sama Moses. Oh, bis 4. Oh iya, bis 3 bis saya ya. Jadi bis 4 itu yang mengakibatkan seluruh rencana dari awal sampai akhir berubah. Jadi mundur 2 jam lah, 2 jaman lah. Ya, tadinya kita harusnya pulang mungkin jam 7 jam 8 sudah di Honduras, itu tiba-tiba jadi jam 12. Ya. Nah, itu sudah ya, mereka terlambat datang ke masjid tuh, mau mandi mau apa gitu. Pas di mana ya? Saya di WA lagi, bukan di WA aja sih, meletus lagi aja ya. Pas di mana tuh? Oh, mau beli oleh-oleh, itu udah gelap semua. Saya dapat kabar jadi meletus lagi. Ini serem banget, bis 4 meletus apa gara-gara aja sama Moses keberatan. Itu saya coba lagi, saya nggak bisa apa-apa ya, saya istilahnya nggak bisa mengkoordinasi bis itu gitu gimana. Cuman saya percaya pertolongan Tuhan selalu ada gitu, buat semua yang ikut study tour dari bis 1 sampai bis 6. Puji Tuhan, walaupun mengalami keterlambatan dalam jadwal acara study tour, tapi puji Tuhan, pas di rest area udah mau kamu ke bis 5 ya, bis 5 itu benar-benar ya jadi jaya. Jadi kita bis terakhir terpaksa supirnya ambil inisiatif bantuin temannya yang bisnya kempes banyak. Jadi ada 3 kali meletus balon hijau di situ. Tapi puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Cuma ada 1 anak katanya yang
dijemput karena dia sudah sakit, maksa ikut gitu ya, belum panas banget sampai keluar air matanya, jadi dijemput di rest area pertama. Ya, siapa tuh? Nggak tahu, itu anak kelas 5 atau kelas 6. Ya puji Tuhan, memang ada kekurangan, ada kelebihannya dalam mengikuti suatu study tour, tetapi kalau Tuhan yang pimpin, walaupun mengalami keterlambatan, mengalami ini, mengalami itu, tapi berada dengan puji Tuhan selamat tiba di Northwest dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat doa semuanya. Kami yang ikut study tour diberkati oleh Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, saudara, saya dan saudara harus tetap terhubung dengan pencipta kita. Ya, wow. Nah, saya dan saudara harus tetap connect, ya bahasa kerennya itu connect dengan Tuhan kita. Karena apa ya? Dia sumbernya, gitu, sumber segalanya. Kalau ada di antara kaum wanita di sini yang mau memutuskan hubungan dengan Tuhannya, ya itu resiko ditanggung sendiri, gitu kan istilahnya gitu. Tapi firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kembali, sudahkah kita menjaga hubungan kita dengan pencipta kita? Kita kan harus jaga hubungan kan? Kita makhluk sosial, dengan sesama aja kita harus menjaga hubungan. Apalagi dengan pencipta kita, dia sumber segalanya. Kita harus jaga, karena dengan kita menjaga hubungan, ada kelimpahan jasmani dan rohani. Yohanes 10 ayat 10, coba kita membaca ayat pertama kita. Yohanes pasal 10 ayat 10. Katanya Levi pakai rok, bener? Beda kalau mau SMA ya. Kefeminimannya muncul. Kalau saya lihat Mame itu anak sekolah kita banget. Coba saudara lihat cara dia berpakaian. Itu saya lihat anak SAC banget. Berkerah, terus celananya nggak ada yang jeans, semua kain. Oh itu SAC banget. Karena kamu mau mulai begini, ya yang terbiasa berarti kan pakai rok. Kalau roknya panjang. Yohanes 10 ayat 10. Mari baca. Calon mahasiswa. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara, pencuri itu selalu mengintai saya dan saudara. Saya akan membahas ini hari Minggu ya. Pencuri itu selalu ngintip-ngintip, berkeliling, cari celah, cari kelemahan saya dan saudara. Dia cari titik lemahnya di mana? Oh iya, Ibu Evelyn titik lemahnya di situ. Tante Sianita titik lemahnya di situ. Nah ini kerjanya pencuri. Dia datang hanya untuk mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri apa lagi? Berkat jasmani. Mungkin saudara tertipu, saudara mungkin ada hal-hal yang merugikan kita. Itu kerjanya nih si siapa namanya? Pencuri, si belis. Dan membunuh apa? Membunuh kasih yang ada dalam hidup saya dan saudara. Membunuh mungkin perasaan sukacita kita, membunuh apa yang positif. Itu kerjanya iblis, dia akan bunuh. Tidak akan dia biarkan hidup tumbuh berkembang. Dan terakhir dia akan membinasakan. Saudara kalau mengalami ini, saudara hilang sukacita, saudara kehilangan pengharapan, saudara kehilangan kasih. Itu berarti pencuri sudah berhasil masuk dalam rumah rohani saya dan saudara. Itu kalau saudara mengalami ini. Nah, tapi Yesus kita, ya, kebalikannya, dia datang supaya saya dan saudara mempunyai hidup, sukacitanya hidup, kasihnya tumbuh kembali, pengharapannya ada kembali, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Enggak yang biasa-biasa aja, tapi melimpah. Kalau gelas itu tumpah luber sampai tumpah keluar. Itu yang Yesus kerjakan
sebagai harta, jabatan, status. Enggak. Itu pengertian yang dangkal. Kalau saudara, oh kelimpahan saya punya mobil ini, rumah ini, itu pengertian yang sangat dangkal dalam Tuhan. Sehingga kalau kita mengartikan kelimpahan ini hanya sebagai status, jabatan, berkat jasmani, uang, makanya kita akan ikut Tuhan seperti orang transaksi. Betul? Saya mau jadi single Tuhan, asal usaha saya diberkati. Saya mau pelayanan Tuhan, asal anak saya sehat terus, gak sakit-sakit. Pengiringan kita sama Tuhan kayak orang bertransaksi. Kamu jual, saya beli. Saya diberkati, baru saya mau pelayanan. Usaha saya lancar, baru saya mau sungguh-sungguh baca Alkitab, berdoa. Kayak orang transaksi kan. Ujung-ujungnya kita kayak orang ke Gunung Kawi, ke gereja, cari berkat, cari duit, cari ketenaran, cari status, cari harta, cari jabatan. Itu pengertian yang dangkal dengan kelimpahan. Kelimpahan di sini jangan terjebak di ranah itu, karena itu namanya ranah agama Kristen. Bedakan orang yang agamanya Kristen dengan orang Kristen. Orang yang agamanya Kristen biasanya lebih banyak daripada orang Kristen. Yesus gak bawa agama loh. Mana ayatnya? Kalau ada tunjukkan sama saya. Yesus tidak membawa agama. Yesus membangun hubungan supaya manusia dengan Allah terkonek, ada hubungan, terhubung. Ya, itu yang Yesus bawa. Yesus nggak bawa agama. Makanya kalau kita terjebak ikut Tuhan sebagai orang yang beragama Kristen, tidak heran habis selesai ibadah wanita, ibadah kita stop. Benar? Kalau kita terjebak dengan situasi keagamaan, jadi kita ikut Tuhan itu hanya sebagai formalitas kalau saya beragama Kristen. Tapi yang sesungguhnya, ibadah saya dan saudara yang sesungguhnya, ketika nanti doa berkat, saya dan kaum wanita yang ada di sini, amin, ibadah jalan terus. Formatnya apa? Ibu Morin pulang ke rumah, rumahnya jadi tempat ibadah. Ibu Morin nanti besok ke sekolah, sekolah SDK jadi tempat ibadah. Saudara pergi ke mall, dibukain pintu sama satpam, saudara bilang terima kasih Pak, itu ibadah. Saudara ke toilet, habis pakai toilet, saudara bilang makasih ya Mbak, itu ibadah. Ibadah jalan terus, nggak stop sampai nanti mungkin 6:30 kita berhenti ibadah. Makan bongko, makan nasi itu enggak, jalan terus. Saudara pulang dari gereja ini, ibadah tetap berjalan. Di lampu merah, di tutupan kereta. Makanya kalau kita tetap formatnya ibadah, saudara nggak akan nerobos. Yang suka nerobos. Ya, ibadah jalan terus. Saudara akan terus terhubung dengan sumbernya. Ibadah jalan terus. Ini anak-anak yang sekolah, ketika di sekolah, tempat ibadahnya pindah ke sekolah. Kalian jadi berkat. Lihat teman saya, ya, jadi berkat, bersaksi sama teman, itu ibadah. Sama penjaga sekolah, makasih Pak, itu ibadah. Sama guru, kita sama tukang sayur, bercerita, bersaksi,
Di mana aja saya dan saudara itu gerejanya, ya kan? Kita adalah bait Roh Kudus. Kemanapun, makanya waktu COVID kemarin ada banyak yang bilang, gereja ditutup, gereja ditutup. Enggak, gedung gerejanya yang ditutup. Tapi saya dan saudara gerejanya tetap beribadah. Amin. Ya. Kita adalah garam dunia. Kalau garam itu apa sih, Ran? Revi misalnya makan potatoes, itu kan mengandung garam kan? Makan sekali, pengen lagi. Makan 2 kali, pengen lagi. Makan 3 kali, pengen lagi. Apalagi minumnya besi. Ya kan? Kalau kita makan cemilan yang asin, yang mengandung garam, itu bikin lagi, atau habis. Nah, saya dan saudara garam dunia, terang dunia, bikin lagi. Kalau saudara pulang ke rumah, kalau saudara bikin lagi, anak-anak nggak ngumpet di kamar, keluar menyambut saudara. Kalau saudara pulang ke rumah, anak-anak pada masuk kamar, berarti saudara kopi pahit, bukan garam. Karena garam itu bikin ketagihan. Aduh, nggak ada kamu garamnya, nggak seru, betul? Periksa. Kalau kita pulang ke rumah, anak-anak atau orang tua kita pada ngumpet atau pada keluar, cek ya. Disita, nggak ada yang di rumah saja. Semuanya dari luar, cek. Kalau saudara pulang ke rumah, anak-anak, suami, istri, orang tua menyambut saudara, dan saudara garam dunia, bikin ketagihan. Tapi kalau saudara datang, semua pada cuk, saudara kopi pahit. Ya, kita sama-sama introspeksi ya. Nah, kelimpahan itu bukan di luar, ya. Kalau saudara pengertiannya kelimpahan itu harta, jabatan, tahta, itu pengertian yang sangat. Pengertian kelimpahan di sini yang di dalam apa? Nih di dalam apa sih? Sukacita. Sukacita kita melimpah, kasih melimpah, damai sejahtera melimpah. Karena kalau saudara menganggap bahwa kelimpahan itu yang di luar, kita nggak dikuasai firman, maka jatuhnya itu hedonisme. Apa tuh hedonisme, Revi? Temannya itu Armageddon. Hedonisme itu ngejar dunia terus, ngejar kesenangan, nggak pernah puas, maunya ujung-ujungnya sombong dan suka hedonisme. Senangnya belanja, boros, menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Saudara senangnya jadi termostat apa termometer? Cisinta, kalau disuruh memilih, Cisinta mau jadi termostat apa termometer? Ya enggak, kalau suruh milih termo, yang jawab tadi siapa? Mau jadi apa? Kalau termometer itu gini, lagi panas, kita ikut panas, betul? Revi lagi dingin, kita ikut dingin. Itu termo. Kalau termostat, ini tuh ruangannya lagi panas. Termostat ini, cetik. Yang panas jadi. Mau yang mana kan? Setelah dijelaskan seperti ini. Saya dan saudara harusnya jadi termostat. Keadaan lagi panas, saudara jadi pendingin, ngajemin. Jangan jadi kipas. Berantem. Sampai berantem. Suasana lagi dingin ya, di rumah nggak saling tanya misalnya kalian punya orang tua nggak saling tanya, ya Revi, kenapa begini? Revi sama Made jadi pemanas, mencairkan
kelimpahan yang sesungguhnya. Saudara jadi berkat, ya. Kita senang. Kita jadi kado buat orang lain. Kita nggak nuntut jadi sama orang lain. Kita jadi berkat buat orang lain. Kita jadi orang yang tepat buat sesama kita. Ibu Mori senang nggak kalau lihat gerejanya bersih, rapi? Senang nggak? Apa senang lihat yang berantakan, mestinya kebulak satu, kebalik satu? Senang yang mana? Rapi kan? Yang rapi, bersih, dicoret itu nggak ada debu. Tapi kenapa? Ini kan di gereja nih ya. Kenapa saudara biarkan rumah bait Allah dalam hidup saudara? Kadang-kadang kita izinkan kotor. Kenapa? Ada sampah amarah, saudara masukin. Ada sampah dari hati, saudara masukin. Berarti saudara jadi tahu. Kenapa suka seperti itu? Enak sih kayaknya. Ya, ayo mulai bersih-bersih. Ya, mulai beres-beres. Lihat introspeksi dalam hidup saya dan saudara. Masih ada nggak di sampah kemarahan? Masih ada nggak sampah iri hati? Sampah dengki, sampah dendam? Ya. Jangan izinkan bait Allah dalam hidup saya dan saudara ini kotor. Ya, bersih-bersih. Dengan apa? Baca firman. Berdoa terhubung dengan sang sumber. Ibu Erna, tahun 2023, tatap mata saya. Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Keren ya? Keren ya? Urutan pertama loh. Kok gak nanya? Urutan apa? Nah, gitu loh. Coba baru nanya. Urutan pertama, jangan bangga dulu. Urutan ketawanya jangan fals gitu dong, Cal. Itu kayak Rocky dulu. Kamu kesana daripada kritis. Urutan pertama yang masyarakatnya ada di depan sosmed per hari sebanyak 5 jam. Saudara bangga? Di sosmed loh, sehari orang Indonesia rata-rata di depan TikTok, di depan YouTube, di depan Facebook, apalagi Instagram, WA, apalagi Netflix, 5 jam. Nge-like status orang, komen status orang, kepoin status orang. Terus begini, aduh yang nge-like baru 2, gimana caranya? Ya kalau orang jualan gak apa-apa. Ya, butuh kalau orang jualan gak apa-apa. Tapi status kadang-kadang sih. Makanya orang Indonesia kalau bangun pagi gimana? Bukannya nyari suami, nyari istri, nyari anak-anak. Jatuh, ya kan? Orang Indonesia loh. Tapi nggak semua sih. Saya yakin kaum wanita yang di sini nggak kayak gitu. Sehari cuma setengah jam aja, ya. Ya, sama Evelyn, sehari berapa jam? 10 jam. Rekor baru yang tercipta. Orang mau gelis menciptakan rekor terbanyak di dunia di depan sosmed 10 jam. Yang penting kalau di depan sosmed dengar firman, dengar khotbah nggak apa-apa. Tapi kalau cuma melihatin status orang, like, komen, nggak penting banget saudara. Mulai bersih-bersih ya. Apa yang nggak penting dalam hidup saya dan saudara, mulai ditata ulang. Terus nih yang mau masuk SMA, yang mau kuliah, ditata ulang. Jangan sampai terlanjur berantakan ketika nanti melanjutkan sekolah. Tiap hari masa kerjaannya gitu, sibuk lihat status orang, TikTokan. Ada berapa yang like ya? Ada berapa ya? Gak penting banget. Amin. Dulu soalnya saya gitu, mau add orang di Facebook, targetnya berapa?
5.000. Udah 5.000 bingung, ada yang dihapus lagi. Ya, saya sekarang udah bertobat, nggak kayak gitu lagi ya. Ditata sekarang ya hidupnya, yang sehari misalnya 2 jam mulai dikurangi. Kalau 2 jam dengar firman nggak apa-apa ya. Kalau 2 jam dibaca Alkitab nggak apa-apa ya. Kalau Tante Lei 2 jam cuma ngirim ayat nggak apa-apa. Tante Lei namanya masih belajar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, nggak apa-apa. Lama-lama bisa ahli ya kan. Dulu misalnya Tante Lei ngutak-ngutik kayak gitu 2 jam, nanti berkurang sejam, nanti udah nggak lihat lagi. Salah grup ya. Beberapa tahun lalu ada anak-anak muda loh, bukan ibu-ibu, anak-anak muda di Jember. Jadi mereka itu membuat IG yang namanya, cari sekarang masih ada, curhatan Alkitab. Coba kamu cek, siapa tahu kajian bohong di Instagram. Jadi mereka bikin khotbah-khotbah yang 1 menit ya. Kita sering lihat sekarang ya, di TikTok ada, di Reels, YouTube ada, di Facebook ada, cuma semenit. Saudara tahu? Mereka minta izin ke hamba-hamba Tuhan. Om, Tante, nggak apa-apa ya, khotbahnya saya penggal-penggal jadi 1 menit. Nggak apa-apa, pakai aja. Banjiri media sosial dengan firman Tuhan. Kata hamba-hamba Tuhan. Tahu nggak saudara? Gara-gara itu yang firman orang khotbah yang cuma semenit, ada orang yang mau selingkuh nih. Bapak-bapak mau pergi ke selingkuhannya. Lihat itu. Nah, jadi pergi. Dia pulang minta ampun, minta maaf sama istri. Amin. Suruh tuh suami-suami yang nakal baca biar 1 menit. Ya, kok pada ketawa sih? Mas semua nakal. Ya, suruh kirim linknya. Sudah tahu? Karena khotbah yang semenit itu, Revi tahu? Ada kan curhatan Alkitab? Nah, itu anak-anak muda Jember. Orang yang mau bunuh diri, saudara, di MRT mau bunuh diri, dia lihat itu, gak jadi bunuh diri. Coba dia lihat firman Tuhan yang 45 menit, yang isinya teologi semua, bunuh diri duluan. Ya, bersyukur media sosial sekarang kita dipermudah, ya, dengan cuma 1 menit masuk di otak, 1 menit masuk di otak. Karena kan saudara kalau lama bete kan, dengar firman sejam 2 jam ngantuk. Tapi kalau cuma semenit 2 menit itu biasanya masuk di otak, maksudnya senyum, tobat. Ya, ada dampak. Ya, anak-anak muda, kaum wanita, banjiri media sosial kita dengan firman Tuhan, dengan kesaksian, ya. Apalagi dengan firman Tuhan, dengan mungkin kata-kata yang memotivasi orang lain, kata-kata yang mendukung, ya, amin. Anjir, saya tuh suka minta doa. Boleh sih, Revi misalnya minta doa ke Mama Elis, Om Erwin, siapapun hamba Tuhan, boleh. Tapi yang saudara harus kasih pengertian dalam hidup kita. Saya dan saudara diberi kuasa yang sama. Oh, kan yang di mimbar lebih dekat sama Tuhan. Siapa bilang? Mungkin saudara yang duduk tiap minggu di kursi itu lebih dekat sama Tuhan daripada saya. Ya. Jangan saudara kajian kan sering berdiri di mimbar, lebih dekat sama Tuhan. Enggak. Sama. Hak saya dan saudara diberi kuasa sama untuk mendoakan yang sakit, mendoakan masalah saudara. Kita diberi kuasa yang sama. Itu hamba Tuhan itu cuma atribut. Hak kita itu sama. Jadi kalau saudara misalnya apa-apa hamba Tuhan lagi pusing, lagi sibuk, jadi ikut ruwet. Belajar mengaktifkan iman sendiri. Amin. Gak apa-apa, saya juga perlu didoain. Saya perlu minta doa dari orang lain. Tapi jangan lupakan kalau kita diberikan kuasa yang sama.
bilang gini, Kamade, bilang mama dong beliin roti Hasanah yang itu tuh coklatnya 1 garis. Kenapa nggak kamu sendiri yang minta? Enggak kan, Kamade kan lebih dekat sama mama, saya kan enggak. Kayak gitu loh. Padahal sama-sama anak ibu Ariati. Kayak gitu loh saudara. Kalau saudara keseringan minta doa, saudara emangnya anaknya siapa? Amin. Belajar loh komunikasi, terhubung sama Bapa di surga. Sama loh, saya sama saudara sama, diberi kuasa yang sama, diberi hak yang sama, ahli warisnya. Apa bedanya? Amin. Sudah datang yang goreng-goreng. Nah, kami hamba-hamba Tuhan bukan mediator. Mediatornya kita siapa? Yesus Kristus. Kami cuma nyampein firman, menasehati. Kami bukan dewa, kami bukan dukun. Sembuh-sembuh, jangan gitu ya. Kami yang berdiri di sini bukan dukun, bukan dewa, sama Bapak Ibu Saudara sama komunitas yang ada di sini, ya. Jangan kultuskan kami, jangan sembah-sembah kami, enggak. Sumbernya dong sama. Saya juga tiap pagi berdoa sama sumber itu, ya. Amin. Jangan suka nebeng-nebeng lah. Aja juga doa ya. Doa sendiri. Aja bocengan ke surga. Jangan sendiri. Bangkitkan iman kita sendiri, ya. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, mata rohani saya dan saudara itu bisa berfungsi dengan baik. Kayak seorang bapak, dia buta, diantar keluarganya ke panti jompo, ya. Nah, ketika dia diantar ke kamarnya sama petugas panti jompo itu, petugasnya bilang gini, Pak, kamarnya Bapak itu bagus banget, warnanya pastel. Di depan kamar itu ada danau. Ini pas mau ke kamar Bapak itu. Iya ya, Mas bagus ya. Belum nyampe Pak. Ya nyampe nggak nyampe kan saya nggak bisa lihat Mas. Bener? Saya hanya mempercayai perkataan Mas. Begitu juga saya dan saudara. Emang ada yang tahu nanti jodohnya mana siapa? Nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya dia. Terkoneklah dengan yang Maha Tahu. Yang tahu ngerti masa depan saya dan saudara di sana itu dia. Terhubunglah dengan dia. Kalau kita terhubung dengan Tuhan Yesus, mata rohani jadi terbuka. Apa yang nggak bisa dilihat oleh mata jasmani, kita bisa lihat. Kita mungkin bisa mensyukuri anak-anak sehat. Kadang-kadang kita suka menggerutu, betul? Apa tuh menggerutu ya? Bersumut-sumut. Padahal berkat Tuhan itu walaupun sederhana, itu luar biasa. Amin. Ada seorang pemain biola namanya Joshua Bell. Ya, kalian tahu biola? Udah mirip kan? Permainan biolanya bagus nih. Lihat di Google. Kalau nonton konsernya dia, harganya mahal. Kenapa? Dia punya biola buatan tahun 1700. Bayangin itu. 1700 dia beli, mahal banget. Dan permainan biolanya bagus banget. Yang nonton itu jutaan. Harga tiketnya kalau mau nonton konser Joshua Bell mahal. Suatu hari dia iseng-iseng. Dia ketika berada di Amerika, dia pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Dia pakai topi, dia main di situ. Ribuan orang lalu lalang, gak ada yang lihat. Padahal kalau nonton konsernya banyak orangnya, mahal harga tiketnya. Dia main di stasiun, otomatis semua bisa lihat dong, bisa denger dong. Gak ada yang berhenti, semua bolak-balik
tiba-tiba ada seorang ibu yang dengan fokus melihat dengan teliti ke arah Joshua Bell. Are you a Joshua Bell? Yes. Dia duduk di depannya kayak nonton konser 45 menit gratis. Kadang-kadang saya dan saudara, dia kasih tip habis 45 menit $20, berapa tuh? Ratusan ribu ya. Kadang-kadang kita cuma terkesima, terkaget-kaget dengan masalah hidup kita, betul? Kita nggak menyadari keberadaan Tuhan yang ada di dekat saya dan saudara. Tiap kali, tiap detik dia ada, tapi kita nggak menyadari. Makanya dekat sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, maka kita akan bisa melihat, oh, ada Tuhan. Ketika saya dengar kemarin bandisnya Tasya meletus, saya mau gimana coba? Saya cuma bisa connect sama Tuhan tolong, ya. Saya nggak bisa keluar dari bis terus mendatangi bis nomor 4, nggak bisa. Tapi Tuhan saya bisa. Ya udah, doa aja sama yang bisa. Amin. Kadang-kadang saya dan saudara diruwetkan dengan masalah sampai nggak menyadari kalau Tuhan tuh ada di depan kita. Ya, jangan gitu. Makanya kita seringkali sumut-sumut, komplain, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Hidup kita itu bukannya tanpa masalah, betul? Selama saya dan saudara masih hidup, pasti ada masalah. Kalau nggak ada mau masalah, lihat tuh yang di kuburan, udah nggak ada masalah, ada tenteram, kayak Sophia kalau lagi nyanyi, damai, nggak ada beban. Orang yang di kuburan gitu kan, mereka udah nggak lagi mikirin beban hidup, ya. Nah, bertumbuhlah dalam iman, karena masalah membuat iman kita bertumbuh. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu jalan, ya, jalan menuju kebenaran. Kalau kita jalan sesuai kebenarannya Yesus, kita akan hidup dan hidup kita berkelip sama dunia dibalik. Hidupnya dulu, hidup seenaknya, bikin kebenaran sendiri, lalu dia buat jalan sendiri. Itu dunia, ya. Kalau saya dan saudara harus ikut ini, dia jalan, ikuti kebenarannya, maka saya dan saudara akan hidup dalam kelip. Dulu di Amerika, saudara tahu Amerika? Dulu waktu kita itu 10 tahun lalu tuh kita vacation, sana ke Amerika, sampai Aceh, sampai Made. Tapi masih segini. Kalau di Jerman itu sekolah doang, studi banding. Dulu saudara di Amerika itu adalah negara yang hidupnya takut sama Tuhan. Saudara tahu Presiden Amerika dulu tiap hari Sabtu didoain sama hamba Tuhan, Presiden. Dan ketika didoakan itu disiarkan secara langsung ke seluruh Amerika. Sampai pendeta yang diundang waktu itu Billy Graham. Jadi tiap hari Sabtu Presiden ini didoakan, benar-benar hidup dalam kebenaran dan dalam atas dasar firman Tuhan. Sampai tangannya diginiin, ditumpangin di atas kepalanya. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara tahu, Amerika yang tadinya didirikan di atas firman, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, sekarang moralnya sudah berubah. Kenapa? Dibaliknya, mereka hidup seenaknya, sesuai keinginan daging. Mereka bikin kebenaran sendiri, dan mereka bikin jalan sendiri, bukan atas dasar firman Tuhan. Saudara tahu,
Amerika sekarang moralnya adalah salah satu negara yang moralnya paling hancur. 25% narapidana itu dari sana. Jadi kalau Tante Lilis misalnya mau memuliakan Peggy, jangan ke Amerika, ya. Ke mana aja lah. Jerman aja, Jerman masih bagus Jerman. Saudara tahu diawali dengan apa negara ini jadi hancur orang? Mereka melegalkan aborsi, menggugurkan bayi yang di luar pernikahan. Itu mereka legalkan, minta pemerintah melegalkan. Makanya kalau saudara di sana aborsi udah nggak aneh. Dan sekarang kaum LGBT itu yang sesama jenis, misalnya Ibu Kartini sama Tante Sianipang bisa menikah kalau saling suka, ya, berawal dari duduk di gereja. Itu mereka mewacanakan, kalau di Belanda sudah sah, ya, di Belanda. Di Amerika itu sudah mulai bisa menikah. Terus anaknya di mana aja? Ngangkat anak. Saudara bayangkan bagaimana seorang anak bertumbuh dalam keluarga yang orang tuanya perempuan semua atau orang tuanya laki-laki semua. Coba saudara bayangkan betapa moral di negara ini yang tadinya hidup takut akan Tuhan, lama-lama orang yang hidupnya takut akan Tuhan mulai ikut. Dan sekarang sudah diwacanakan. Jadi kalau misalnya Sophia lahir, dokter nggak boleh bilang ini perempuan, nggak boleh. Tunggu mereka sampai umur 6-7 tahun, mereka menentukan mau jadi perempuan atau laki-laki. Baru wacana, belum disahkan. Ya, serem kan? Atur bener. Jadi kamu bebas menentukan. Ya, jadi kalau di Amerika mau jadi perempuan, mau jadi laki, itu kita sendiri yang menentukan. Serem nggak? Saya merinding terus. Tapi puji Tuhan, saudara hidup di negara Indonesia yang orang-orangnya masih taat beragama. Saya yakin, walaupun di Australia udah ada wacana seperti itu, di negara-negara dekat Indonesia sudah ada seperti itu, saya yakin kaum NU Muhammadiyah itu susah ditembus. Saudara bersyukur kita hidup di negara yang orang-orangnya benar-benar berdedikasi sama agama, ya. Walaupun kadang cuma formalitas, tapi kita patut bersyukur, ya. Kaum-kaum seperti mereka itu sulit menembus Indonesia, ya. Berdoa supaya nanti gak dilegalkan di Indonesia. Nanti Ibu Fitri sama Ibu Erna bisa jadian loh. Takut kan? Seru loh. Nanti Pak Om siapa? Om Ferry bisa suka sama siapa yang suka duduk di sini? Hayanto. Seru loh saudara. Saya kalau mau membayangkan selain sepen jijik. Ya, puji Tuhan di Indonesia kita masih dalam kemurahan Tuhan. Ya, makanya bangkitkan iman dalam hidup saya dan saudara itu, karena ada 4 level, singkat aja ya, 4 level iman. Ada orang yang tidak lihat, nggak lihat ya, nggak percaya. Ya, contohnya kalau saudara baca di Alkitab itu Raja Ahaz. Nabi Yesaya datang ke Raja Ahaz bilang, nanti nih ada perempuan yang akan mengandung dan bayinya akan diberi nama Immanuel. Oh, Raja Ahaz nggak percaya. Saya percaya sama yang kelihatan aja. Jadi dia bekerja sama dengan negara-negara yang mau bantu dia. Tapi akhirnya dia diperas karena dia harus ngasih upeti. Itu iman yang tidak melihat, tidak percaya. Ada yang kedua, sudah melihat tapi tidak percaya. Coba singkat aja, Matius 28. Saudara kalau ke Israel masih ada orang yang meyakini ini. Bahkan banyak maksudnya. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab suara malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini peristiwa kebangkitan. Dari sini kebohongan dimulai. Ayat 3. Ini efeknya sampai sekarang, saudara. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan
salju. Ini pasti dilihat oleh penjaga kejadian ini. Tapi apa yang terjadi? Dan penjaga-penjaga itu gentar tetap. Mereka ketakutan loh. Melihat itu di depan mata mereka. Bahkan mereka seperti orang-orang mati. Mati aja. Melihat kedahsyatan yang tadi di ayat sebelumnya. Akan ayat 4 nih. Dan penjaga udah ya. Coba ayat 5. Ayat 6. Kita cari komennya itu. Nah, sudah tahu peristiwa kebangkitan tadi kan dilaporin tuh ke para ahli Taurat, para pemuka-pemuka agama. Apa yang terjadi? Di mana ya ayatnya? Coba ke bawah lagi. Ini jadi berita yang sesungguhnya mereka jadikan hoax. Aduh, saya lupa. Coba Matius 28 ya. Matius. Sudah masih hidup? Siapa tahu kirim. Di ayat selanjutnya itu ada dusta mahkamah agama, ya. Ayat 12. Ayat 12. Coba ayat 12. Ternyata loncat ya. Saya nggak tahu kalau dia loncat. Apa yang terjadinya? Penjaga-penjaga melihat langsung loh saudara kejadian itu. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan mau nyogok penjaga-penjaga yang tadi saksi mata itu, memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Mereka yang ketakutan itu mau disogok. Apa yang terjadi ayat 14? Benar ya? Ayat 13. Dan bikin berita hoax. Ini beritanya. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayat Yesus, ya, mencurinya ketika kamu sedang bubuk. Saudara tahu berita hoax ini ayat 15. Coba saudara lihat ayat 15, nggak usah dibaca. Cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai saudara tahu apa akibatnya? Masih banyak orang-orang Yahudi di Israel. Makanya di Israel itu yang percaya Yesus cuma 5%. Yang sisanya mereka percaya kebohongan ini. Jadi itu gini, mereka masih hidup di perjanjian lama. Mereka nggak percaya tentang kebangkitan. Saudara tahu efeknya? Misal, Revi tinggal di sana, mengikuti adat perjanjian lama. Revi malam-malam kepanasan di hari Sabat. Saudara tahu? Revi akan mencari temannya untuk nyalain AC. Coba saudara bayangkan, efeknya kayak gitu loh. Jadi kehidupannya itu berita hoax ini dipercayai sampai sekarang. Mereka nggak percaya kebangkitan Yesus. Jadi Revi mau nyalain remote AC, harus nyuruh temennya yang beda kepercayaan sama dia. Pencetin dong sampai segitunya loh. Jadi mereka liftnya itu udah on semua, mau ke lantai 1 udah on semua, tinggal berhenti di mana. Nggak boleh mencet-mencet kalau bukan waktunya. Sampai segitunya. Itu namanya sudah melihat tapi tidak percaya. Nah, ada level iman. Gak apa-apa ya, masih bersama saya. Lihat, saya dan saudara saya udah lihat, percaya, wajar. Siapa? Thomas. Betul? Thomas bilang gini, saya harus lihat dulu, baru percaya. Saya harus pegang dulu lubang di tangan Yesus. Jadi dia lihat, percaya. Tapi ada level iman yang, coba Yohanes 20 ayat 29. Terakhir, benar terakhir saudara. Jangan menatap saya seperti itu ya. Tolong. Yohanes nih. Yohanes
emasnya, wajar. Udah lihat, percaya. Berbahagialah saya dan saudara malam hari ini jika tidak melihat. Saudara belum melihat masa depan saudara. Saudara percaya masa depan saudara dibuka. Saudara belum merasakan kesembuhan. Saudara percaya saudara nanti pasti sembuh. Amin. Berbahagialah. Berbahagia itu bukan di luar, di sini, di dalam. Iman saudara melimpah, berkelimpahan dengan iman. Makanya terjadi mujizat. Ini yang terjadi ketika seorang perwira di Romawi minta sama Yesus, Yesus, tolong sembuhkan anak buah saya. Saudara masih ingat cerita itu? Baca sendiri ya nanti ya. Di Matius 8 ayat 5 sampai 10. Yesus tolong, itu anak buah saya sudah mau mati. Udah, nanti saya akan pergi ke sana. Oh nggak usah Yesus, nggak usah. Yesus katakan aja sesuatu sedikit sepatah kata, pasti anak buah saya jadi sembuh. Karena apa? Seorang perwira terbiasa apapun yang diperintahkan oleh atasan harus dilakukan oleh bawahan. Ya, ini level belum melihat, namun sampai Yesus, kalau saudara baca ya Matius itu, Matius 8, Yesus terheran-heran dengan iman perwira ini. Ya, dia perwira Romawi loh, bukan orang Yahudi. Walaupun belum melihat, namun percaya. Ya, ketika di dalam sini ya saudara, kita limpah dengan iman, kita bisa lihat mujizat. Karena Tuhan Yesus bekerja kalau ada iman. Bahkan saya dan saudara akan jadi pengelola yang hebat. Saya dan saudara lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Nanti ketika pulang kampung nggak bawa apa-apa. Betul? Tentu bawa, enggak, saya mau bawa perlengkapan salon saya. Kan nggak bisa kan? Kita nggak bawa apa-apa. Dua event ini, ketika saya dan saudara lahir, waktu dulu saudara dimandikan dengan ketidakberdayaan. Emang Sofi sama Sofia waktu habis lahir dipakai baju misalnya, bisa milih warna baju. Nggak mau cus, jangan yang itu, saya mau yang pink. Kan waktu di rumah sakit nggak bisa milih kan, baik. Misalnya sekarang nih, nggak mau warna itu bajunya, nggak mau ganti anti, nggak bisa kan? Gitu kan? Anak bayi baru lahir, nggak bisa berbuat apa, mau dipakai model-model apapun dia harus terima. Begitu juga kalau meninggal, ada yang bisa milih jas, serem langsung pulang orang yang lain. Ada yang meninggal dipakai jas warna putih, ganti saya warna hitam, kabur semua saya pakai. Kita ketika lahir, ketika mati jadi manusia yang tidak ketika di tengah-tengah ini kita berdaya kan, bisa cari uang, bisa kerja, betul, berkeluarga, dapat berkat. Nah, kalau saya dan saudara terhubung dengan sumber, kita akan jadi pengelola yang baik harta saya dan saudara. Ya. Terakhir, saya kemarin lihat di YouTube, ini cerita terakhir. Ada seorang kolektor Lego. Saudara tahu Lego kecil aja? Saya kemarin lihat Lego cuma segini nih, seginilah. Berapa saudara harganya? 11 juta. Waktu di ulang tahun itu kan yang keliling-keliling ada yang dapat Lego, saya juga dapat. Itu harganya jutaan saudara. Itu cuma kecil segini. Nah orang ini kolektor Lego Indonesia, namanya siapa ya? Bapak Maliki lah. Maliki ya. Dia punya ruangan gede. Itu dia bilang kota Lego. Saudara cari di YouTube. Dia punya koleksi Lego yang banyak banget. Oh, saya pasti itu yakin bukan lagi puluhan juta, puluhan miliar. Ya,
Lego kecil aja mahal kan, saudara tahu sendiri lah, anak laki-laki yang suka beli Lego. Di lantai berikutnya dia punya koleksi sepatu. Satu ruangan ber-AC, kayaknya ribuan di sepatunya. Jadi kayaknya dia tiap hari ganti pakai sepatu. Ribuan maksudnya. Bukan harga yang 35.000, 200 juta, 25 juta, 100 juta. Itu harga sepatunya loh saudara. Bulan apa ya? Bulan Januari ya? Umurnya masih kayak Om ini, kelahiran tahun 80. Dia dipanggil Tuhan. Buat siapa tuh Eko? Sepatunya. Tapi itu lagi saudara. Jangan nangis sampai sini Pak. Jangan nangis. Itu hidup. Apa yang saudara miliki nggak dibawa pulang nanti ya. Saudara boleh koleksi sepatu, koleksi termos, koleksi apa? Koleksi apa? Pulpen, koleksi tusuk gigi nggak apa-apa. Tapi ingat nggak dibawa pulang ya. Saudara boleh punya berkat koleksi apa ya? Bongkok, koleksi tusuk gigi, koleksi apa lagi? Bando. Tapi ingat, semua itu nggak dibawa, ya, amin. Tuhan, Dia yang akan terus menopang saya dan saya. Ayo terhubung sama Tuhan mulai malam ini ya. Kalau ada yang bikin macet, perbaiki hubungan itu. Kalau yang akan ada yang bikin renggang, misalnya saudara mana udah diberkati, saudara nggak pernah doa lagi, ayo balik lagi. Terhubung kembali dengan Tuhan. Saya mau namakan musik. Kita boleh mengalami masalah, sakit penyakit, tapi biar malam hari ini, ketika saya dan saudara tetap terhubung dengan Tuhan, maka Dia akan selalu menggenggam tangan kita, bahkan Dia menggendong kita. Ya, saya mulai kita sama balik berdiri, sama-sama ya belajar lagu baru. Ya. Tolong panggilin itu Excel. Mari terus terhubung dengan Tuhan mulai malam hari ini. Dia akan menyertai saya dan saudara. Malam ini Dia melayakkan saya dan saudara. Kita sudah dilayakkan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Belajar selalu hidup terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Sang Sumber. Dia akan menggenggam tangan kita, menopang kita. Dia akan membiarkan kita berjalan dengan firman-Nya. Kita akan selalu melekat di dalam hati dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Tak bisa terlepas, kau
lepas daripada Engkau. Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, seperti ikan terhubung dengan air, seperti tanaman terhubung dengan tanah, dan seperti kami terhubung dengan Roh-Mu ya Tuhan, ada dalam kehidupan kami. Kami tidak mau binasa dengan keadaan dunia saat ini, tetapi kami mau memandang Tuhan saja yang membawa kami kepada kebaikan demi kebaikan, yang membawa kami kepada pertolongan demi pertolongan, yang membawa kami kemenangan pada kemenangan Tuhan. Sembuhkan kami dari sakit kami Tuhan, lepaskan kami dari segala kelemahan tubuh kami Tuhan, agar kami boleh bebas untuk melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati segala pekerjaan usaha kami, ibu-ibu yang ada di tempat ini, kaum wanita yang ada di tempat ini, diberkati Tuhan dalam segala kerinduan hati, membuat kami Tuhan berhasil menjadi wanita-wanita yang hebat di akhir zaman ini. Kami bukan hanya menjadi seorang ibu, seorang istri, tetapi kami menjadi seorang pelayan Tuhan yang handal di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus lagi Tuhan pakai dengan luar biasa. Memberkati kehidupan pelayanannya, pekerjaan dan usahanya. Memberkati suami anak-anaknya Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Masa depan kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami tahu segalanya akan baik bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau kami saat ini Tuhan menghadapi segala masalah, Tuhan yang membuka jalan untuk masalah-masalah hidup kami. Kalau kami menghadapi kekurangan, Tuhan memberkati kami dengan kelimpahan. Kalau Tuhan saat ini kami harus menghadapi setiap Tuhan kesulitan hidup ini, kami percaya Tuhan menemani kami untuk kami boleh melewatinya semua dengan terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Yesus memberkati tiap hati-hati yang datang kepadamu sore hari ini, tiap pribadi-pribadi yang merindukan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah wanita ke dalam tangan Tuhan, bahwa wanita-wanita lain juga untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami pulang, kami pulangkan makan malam bersama. Kau memberkati makanan dan minuman yang tersedia, terhubung berkat di atasnya Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menyantapnya, menikmatinya dengan baik sebagai tanda ucapan syukur kami. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita terima doa berkat. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.